wahai engkau zat yang maha menjaga, jagalah kami. Nah, saat kita bilang ya Hafiz, ihfazna, jagalah kami ya Allah dari segala macam musibah, bencana, fitnah, dan kesulitan hidup. Insya Allah dengan memperbanyak membaca ya Hafiz, ihfazna, itu akan menjadi benteng bagi niat-niat jahat orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Sekaligus perbanyak membaca surat Al-Mu'awwidhatain, surat yang seringkali kita baca dalam kegiatan sholat kita maupun di luar sholat, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Insya Allah dengan bacaan surat Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, tidak hanya kita akan dijauhkan oleh Allah dari godaan yang tidak nampak, dari jin, dari setan, tapi juga dari yang nampak, dari orang-orang yang iri, dengki, hasud, dan berbuat jahat. Nah, itu dalam banyak tafsir disebutkan demikian. Ya, itu Mbak Farid. Oke, Mbak Kiki, saya masih heran adalah kenapa Mbak Kiki tetap memberanikan diri tinggal sama ayah tiri yang sudah begitu jahatnya sama Mbak Kiki. Karena ibu saya nggak ada yang terawat. Iya, ngerti. Tapi sekarang yang dia bertanya adalah sekarang kan ibu sudah meninggal ya, maaf ya. Kenapa Mbak Kiki nggak tetap pergi, kan ini ayah tiri ya Pak Ustadz? Iya. Sudah boleh nggak untuk Mbak Kiki pergi langsung dari rumah Sudah itu? seharusnya, karena Mbak Kiki ketika sudah terlepas dari ibunya yang meninggal dengan ayah tirinya, ini menjadi muhrim lagi. Jadi tidak lagi menjadi saudara. Karena ayah tiri ini kalau seandainya mau menikahi Mbak Kiki itu boleh secara Islam. Dulu tidak boleh ketika masih menikahi ibunya. Ketika ibunya meninggal boleh. Makanya ini namanya orang yang tidak boleh ketemu, tinggal satu rumah. Kalau ibunya sudah tidak ada. Kalaupun ibunya masih ada pun Mbak Kiki harus tetap menjaga diri terhadap ayah tiri, karena hukumnya berbeda dengan ketika Mbak Kiki berhadapan dengan ayah kandung yang bisa melihat Mbak Kiki apa adanya, tidak pakai jilbab pun tidak masalah, salaman pun tidak masalah. Tapi kalau ayah tiri tetap tidak boleh. Apalagi sekarang ibunya sudah tidak ada, sudah meninggal. Dan untuk lebih hati-hati, lebih ikhtiyat dengan masa lalu yang demikian, saya kira, saya tidak tahu apakah ayah tiri ini juga masih punya hak menempati rumah itu atau tidak. Karena harusnya kan untuk ahli waris ya. Ini rumah keluarganya Mbak Kiki atau rumahnya si ayah tiri? Rumah keluarga saya. Rumah keluarga apalagi nih Pak Ustadz. Punya berhak Mbak Kiki untuk mengusir justru? Sangat berhak untuk meminta kepada ayah tiri, sudah ini rumah keluarga, ibu sudah meninggal. Karena secara hukum waris, ayah tiri ini tidak mendapatkan bagian selama masih ada anak. Nah, secara hukum waris Islam, ini yang menjadi dasar kita sebagai orang Islam, itu Mbak Kiki sudah bisa untuk mengambil alih harta warisan orang tuanya. Apalagi dari sisi perspektif mu'asarah, hubungan antara seorang anak dan seorang ayah tiri yang ibunya sudah meninggal. Ini kan pasti akan muncul banyak potensi dosa, potensi kesalahan kalau masih tinggal bersama satu rumah. Maksudnya anak-anaknya tidak berdosa Ustaz kalau dia mengusir kalau ayah tiri ini, apalagi perlakuannya seperti itu. Kalau perlakuannya seperti itu malah tidak berdosa sama sekali. Karena ini bagian dari nahi mungkar. Kalau misalnya ayah tirinya tidak melakukan kesalahan, bahasanya bukan mengusir, dikomunikasikan. Dan seharusnya kalau ayah tirinya faham, ngerti, dengan sendirinya dia. Dengan sendirinya dia mundur. Untuk menjaga diri keluarga, menjaga diri anak-anaknya, dan menjaga martabat dari dirinya sendiri, dia mungkin oke, istri saya sudah meninggal, saya tak izin ya, tanpa harus diusir. Tapi kalau kebetulan baik, mungkin ini bisa menjadi diskresi, menjadi pengecualian. Oh, tidak apa-apa, ini ayah tiri saya baik, bolehlah untuk bersama-sama kami tetap tinggal, kan ayah tiri tidak menikah lagi. Yang penting kita bersama-sama mengelola keluarga ini secara baik, sakinah mawaddah warahmah. Itu yang terjadi seharusnya, Mas Fahri.
Iya, Pak Ustadz, untuk Mbak Kiki dan juga mungkin pemirsa di rumah ya, ketika jiwanya nggak tenang menghadapi masalah dan juga belum berani mengungkap kebenaran, kira-kira doa apa yang harus Mbak Kiki dan pemirsa di rumah serta saya mungkin kalau ada masalah, apa yang harus kita panjatkan nih Pak Ustadz? Jadi doa secara khusus untuk hati yang tidak tenang ini, Rasulullah pernah memberikan kita amalan, doa yang selalu kita baca sehabis sholat. Doanya sederhana sebenarnya, yaitu doa meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam musibah, bencana, kesulitan hidup. Bunyi doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa yang menyangkut semua kebutuhan umat, kebutuhan seorang hamba, kebutuhan kita semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari segala macam kesulitan hidup, dari segala macam ketakutan, dari segala macam kegelisahan hidup. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, atau wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kami berlindung kepadamu daripada sifat lemah, tidak berani mengatakan kebenaran, membiarkan kezaliman terjadi kepada diri saya, dan rasa malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Kami berlindung kepadamu dari sifat perangai yang buruk dan dari sifat bukhl, sifat pelit, tidak mau berbagi. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ditimpa hutang terus-menerus sehingga kita tidak mampu lagi menanggung, dan dari paksaan orang-orang yang kita tidak berdaya menghadapi. Paksaan seorang pemimpin, paksaan seorang raja, paksaan seorang orang tua yang jahat misalnya, orang tua tiri seperti yang tidak baik. Kita berlindung dengan doa itu. Insya Allah kalau ini dibaca sehabis sholat, diresapi artinya, dimasukkan dalam hati maknanya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Jadi pemirsa ANTV dimanapun berada, ini doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa yang mustajabah, yang insya Allah doa ini karena yang mengajarkan kepada kita Rasulullah, berarti yang ngajari Rasulullah langsung malaikat Jibril, yang mengajarkan malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau doa dengan bahasa ini dibaca, ini ibarat jalan ini tidak ada hambatan, tembus langsung sampai kepada sang mujibas sa'ilin, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bisa bersama-sama kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin. 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 Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah akhirnya. Insya Allah Mas Arif, dengan doa itu kita akan, selain kita menjadi lebih tenang hidupnya, tidak lagi kita merasa takut kalau kita dizalimi untuk melawan, lalu kemudian yang jadi kita lemah dan akhirnya kita dizalimi oleh siapapun, dan kita tidak punya lagi rasa khawatir dalam menjalani kehidupan. Amin. Insya Allah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Mbak Kiki, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan Mbak Kiki bisa segera mengamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Dan yang paling penting kalau menurut saya, Mbak Kiki harus berani melaporkan ayah tiri Mbak Kiki. Ya. Dan berani mengkomunikasikan apa yang dialami Mbak Kiki ini kepada keluarga. Harus, karena kalau tidak ini akan terjadi lagi, dan jangan membiarkan ini terjadi untuk dialami Mbak Kiki selanjutnya. Mbak Kiki sudah umur berapa sekarang? 27. Masih belum terlambat saya kira Mas Farid ya. Ada waktu untuk segera berdoa kepada Allah minta jodoh. Semoga setelah acara ini Mbak Kiki dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Amin ya Allah. Yang penting yakin, jangan ada keraguan sedikit pun bahwa Allah sudah menyiapkan jodoh yang terbaik. Iya Pak Ustadz, saya minta doanya. Amin, insya Allah. Ini doa kami semua, doa saya, doa Mas Farid. Kalau perlu kita dampingin nanti ngelaporin ayah tiri, nggak apa-apa, insya Allah nanti kita coba dampingin.